Kamis Putih datang perlahan, membawa suasana yang syahdu dan penuh makna. Hari itu bukan sekedar bagian dari rangkaian pekan suci, tetapi menjadi sebuah titik hening dalam sejarah keselamatan manusia. Di ruang atas, di sebuah meja bundar perjamuan terakhir, Yesus duduk bersama murid-muridnya. Angin malam berhembus pelan, seperti ikut menyaksikan percakapan yang penuh rahasia dan kasih. Malam itu begitu hening, seolah waktu melambat untuk memberi ruang bagi satu momen kasih yang tak terucap. Namun begitu kuat terasa di hati setiap yang hadir. Tatapan Yesus menembus jauh ke dalam jiwa mereka, mengetahui apa yang akan terjadi, namun tetap memilih untuk hadir sepenuhnya bersama dengan mereka. Ia tahu di antara mereka ada yang akan mengkhianatinya, ada yang akan menyangkal dengan sumpah, dan yang lain akan lari meninggalkannya dalam gelapnya malam. Ia tahu cintanya tidak akan selalu dibalas dengan kesetiaan, namun tidak ada amarah di wajahnya. Hanya cinta yang dalam dan tulus. Tidak ada bentakan, tidak ada celaan, bahkan tidak ada rasa kecewa yang terlihat. Ia tetap memandang mereka dengan kasih. Kasih yang telah ada sejak dunia dijadikan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mampu menembus kelemahan dan pengkhianatan manusia, kasih yang tetap memilih untuk tinggal walau tahu akan disakiti. Kamis Putih bukan sekedar awal dari sengsara, melainkan puncak dari cinta yang tak bersyarat. Melalui roti dan anggur yang dibagikannya, Yesus menunjukkan kasih yang tidak menuntut balasan. Ia memberi dirinya sepenuhnya, bahkan kepada mereka yang akan berpaling darinya. Malam itu menjadi pengingat bahwa yang paling suci bukanlah yang duduk di tempat tertinggi, melainkan Dia yang bersedia berlutut untuk melayani. Di dalam kesederhanaan Kamis Putih, kasih ilahi menemukan bentuk paling indahnya dalam pelayanan, pengampunan, dan pengorbanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki Trihari Paskah, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Teduh. Kamis Putih memiliki dua arti penting. Pertama, penanda berakhirnya masa Prapaskah dan sekaligus pengantar kita untuk mengenang bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-murid sebagai simbol
sejati Tuhan yang menjadi daging, tinggal bersama-sama dengan manusia dan melayani manusia. Kedua, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir dengan para murid sebagai simbol persekutuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dan juga simbol penggenapan janji keselamatan dari Allah, persekutuan Tuhan dengan semua miliknya dalam perjamuan yang agung dan kekal. Pemberitaan firman Tuhan malam ini dilayani oleh Pendeta Renastin Sispiani Titihala Waliti. Mari berdiri menghadap hadirat Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, dengan segenap hati kami datang untuk memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Engkau telah datang dalam kerendahan untuk menebus kami dari belenggu dosa dan membebaskan kami dari kuasa maut melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami semakin memahami makna pengorbanan-Mu, dan kami menyambut dan menyembah Engkau dengan kerendahan hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 15 secara silih ganti. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Akan kuajarkan kepadamu. Siapa di antaramu yang mencintai hidup Dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan, jagalah lidahmu dari yang jahat, dan bibirmu dari ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Silakan duduk. Hatiku
Sepanjang umur hidupku, ku ingati Kau Tuhan. Ya Yesus, di rangkulanmu hatiku Kau sembuhkan. Dalam gelap Engkau terang, di malam duka Kau teman yang menambahkan hati. Inilah yang menghiburku, bahwa ku jadi milikmu, baik hidup maupun mati. Kesaksian pujian solois dari Gracia Ginting. Can I say thanks for the things you have done for me? The things so undeserved, and yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be
firman Tuhan dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15 yang menyatakan Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalib.
Demikian pembacaan Alkitab. Hosea. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Menjelang Yesus disalibkan, maka ia mengadakan suatu perjumpaan dengan murid-muridnya. Mereka berkumpul pada malam di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan membasuh kaki murid-murid. Dengan segala perasaan kegelisahan, kesedihan hati Yesus, ia tetap memberikan kasih dan menyatakan kerendahan hatinya untuk bersedia melakukan semua yang diperintahkan Allah, menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Dosa telah membuat manusia mengalami suatu kehidupan yang senantiasa membelakangi Tuhan, selalu menyatakan sikap hati yang sombong. Dosa begitu mencengkeram kehidupan manusia, sehingga manusia tidak mau tunduk, taat, dan setia kepada. Gambaran kehidupan murid-murid Yesus, sekalipun mereka sangat dekat dengan, kemanapun dia pergi berada, mereka selalu ada di samping. Tetapi ketika Yesus berhadapan dengan penderitaan, kesengsaraan, dera yang akan dialaminya, memperlihatkan mereka tidak sanggup terus bersama dengan. Petrus menyangka Yesus yang mengatakan, aku tidak mengenal dia. Jiwa ketakutan,
dan kegentaran yang sangat amat bagi Petrus menghadapi kekejaman manusia yang membuat dia untuk tidak sungguh-sungguh memberikan diri menyaksikan penderitaan Yesus dan bahkan memperlihatkan dia tidak mampu menanggung kesengsaraan yang Yesus alami. Kelemahan secara rohani dialami oleh Petrus. Murid-murid yang lain mereka lari kocar-kacir. Tidak ada seorang pun yang dekat dengannya. Mereka takut juga untuk ditangkap dan akan mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Umat yang dikasihi Kristus, pada saat Yesus di hadapan Pilatus, kisah yang menceritakan kepada kita ketika Pilatus bertanya kepada, dan itu diulang hingga 3 kali disampaikan, apakah engkau raja orang Yahudi? Awal Yesus sudah katakan, engkau yang mengatakan. Dan ini hendak memperlihatkan bahwa pengakuan itu datang dari mulut Pilatus sendiri. Dan tentu ini juga membuat keberadaan Pilatus akan kehilangan pamornya sebagai pemerintah pada masa. Pilatus terancam dengan kekuasaan. Dan dengan demikian di hadapan imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, kembali lagi Pilatus sesungguhnya menegaskan dalam suatu situasi pada masa itu, hari raya, orang banyak berkumpul dan mereka juga menyaksikan, mengikuti apa yang akan terjadi atas diri Yesus. Dan terutama Pilatus sendiri berkata kepada imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat, setelah banyak orang meminta Barabas untuk dibebaskan, dengan mengatakan, apakah engkau akan melepaskan dia
orang Yahudi yang diakui sebagai raja. Karena Pilatus katakan, aku tidak menemukan kesalahan terhadap. Sesungguhnya hal ini layak untuk Yesus dibebaskan dari hukuman. Namun banyak orang, mereka berteriak, salibkan dia. Situasi yang tentu saja menggetarkan Pilatus sendiri pada masa. Karena dia juga tentu akan mengikuti apa yang diinginkan banyak orang dan menjaga kekuasaannya sebagai kaisar. Ia mengikuti keinginan banyak orang. Dan dia tidak mampu untuk dapat menyatakan sikapnya sebagai pemerintah pada masa itu untuk melepaskan Yesus. Dengan demikian, semuanya berada pada suatu pekerjaan manusia untuk menyalibkan Yesus. Dalam segala keberadaan, Yesus tetap mengikuti apa yang dikehendaki juga banyak orang. Yesus bisa saja membela diri, mengajukan pembelaan. Tetapi kita ingat apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Ia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan dia tidak mengeluh. Bagaikan anak domba yang akan dikuliti bulunya, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya apa yang diinginkan oleh manusia. Dan semuanya menggambarkan hidup yang penuh dengan keinginan dosa manusia. Dosa itu telah menutupi hati nurani, perasaan mereka, sehingga mereka juga tidak ikut membebaskan Yesus, atau mereka bisa saja membela Yesus. Bukankah Yesus sudah melakukan banyak mujizat kasihnya, belas kasihnya, sehingga mereka juga terbebas dari semua kehidupan dampak dari dosa itu sendiri. Manusia tidak mengenal dengan semua apa yang sudah Yesus lakukan
dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Dia Mesias yang dijanjikan oleh untuk menebus dosa umat. Tapi justru mereka ikut terlibat untuk membunuh Yesus, menyerahkan Dia kepada penguasa dan disalib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan bagi kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Dalam keberdosaan kita manusia, seringkali kita juga menunjukkan kelemahan diri kita. Sehingga kadangkala kita kehilangan satu kekuatan dalam pengakuan diri kita sepenuhnya ketika mengalami pencobaan, ujian, kesusahan, sakit, penderitaan. Kadang tidak sanggup untuk mengatakan Engkau Raja di dalam kehidupan diri umat yang percaya kepada pengakuan atas kehidupan yang terjadi bagi keberadaan, kehilangan kekuatan untuk tetap mengakui Dia sebagai Raja yang memerintah di dalam hati, dalam kehendak, dalam pikiran dan perbuatan. Dalam keberdosaan manusia, kita pun selalu memperlihatkan untuk juga memberlakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita yang selalu bertentangan dengan kehendak. Sehingga kita juga dalam hidup perbuatan dan perkataan kita senantiasa ada sikap kembali lagi untuk berteriak salibkan Dia. Sehingga penderitaan Yesus tidak kita maknai dalam hidup yang sesungguhnya. Kita semua diajarkan untuk menanggung berbagai penderitaan dunia dan terus berpegang pada kasih, anugerah, dan cinta Yesus yang juga telah menyerahkan diri, disalibkan, mati bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebab itu mari dalam segenap kehidupan hidup dalam kebenaran. Ketika kita juga dipertanyakan untuk kehidupan,
mana yang kita pilih, antara kebenaran atau kebahagiaan? Ketika orang melakukan kebenaran, dia pasti akan merasa bahagia. Tapi dalam kebahagiaan ada banyak orang untuk meraih kehidupan dalam dunia ini tidak dengan kebenaran. Karena itu, melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari, nyatakan kebenaran bahwa Yesus, Ia sudah menyerahkan diri untuk dosa umat manusia. Nyatakan kepada semua orang bahwa Dia rela memberikan diri supaya manusia tetap terpelihara dalam kasih Tuhan dan menerima kebahagiaan hidup. Tuhan selalu memberikan kemampuan hidup bagi kita masing-masing supaya firman Tuhan berada di tengah-tengah hidup kita dalam dunia. Dan dengan demikian kita selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Di malam Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku diingkari, Ia berdoa kepada Bapa, jauhkan jauhan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Di malam saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuh-Mu, saat renungkan doa Getsemani,
Kita lanjutkan Kidung Jemaat nomor 158. Kita lakukan. Ku ingin menghayal di sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Ku ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat. Dan untuk berdoa Bapa kami akan dinyanyikan oleh paduan suara Hosan. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani, Engkau yang membuat kehidupan kami manusia menjadi anak-anak yang Engkau kasih. Kami percaya perbuatan-Mu yang agung bagi kehidupan kami manusia. Lewat penyerahan diri Yesus Kristus yang bersedia untuk memikul salib yang adalah dosa kesalahan manusia, sehingga salib itu penderitaan baginya. Ia menyerahkan diri untuk dicambuk, disesah, dicela, namun ia tetap menunjukkan kepenuhan kasih setianya, kesejatian hidup di dalam dunia. Sehingga bagi kami umat, kami percaya bahwa Engkau juga memampukan kami ketika diperhadapkan dengan berbagai pencobaan dan penderitaan dunia. Kami sehati untuk mendoakan seluruh gereja-gereja. Kami percaya bahwa setiap gereja-Mu senantiasa dilingkupi oleh sukacita kehidupan yang Tuhan karuniakan, keselamatan yang kekal, sehingga itu semua diberitakan
dimanapun gereja berada. Engkau akan memurnikan gereja-gereja Tuhan untuk melakukan panggilan dan pengutusannya bagi dunia. Gereja juga mampu ikut menanggung penderitaan dunia dalam kehidupan manusia, bahkan juga berbagai kerusakan alam semesta. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menerangi untuk terus menyampaikan bahwa Yesus Kristus sumber damai sejati, memberikan kedamaian hidup bagi semua orang yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Kami berdoa bagi GPIB, Tuhan juga pakai gereja ini. Manapun GPIB berada, jemaat selalu dan senantiasa untuk terus mengabarkan sukacita sorgawi yang hadir di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu layak untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna dari Allah. Kami percaya GPIB melalui majelis sinode, majelis jemaat, seluruh keberadaan komponen pelayanan di tengah-tengah jemaat, semuanya berjalan bersama, melaksanakan segala sesuatu hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, banyak pergumulan tantangan gereja, namun tangan perkasa yang senantiasa terulur sehingga gereja tetap teguh dan kuat, mampu untuk terus menyampaikan berbagai kebenaran sorgawi yang turun ke dalam dunia. Kami berdoa untuk jemaat Batra Iman. Tuhan juga mampukan kami semua dalam berbagai kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Biarlah kami selalu memperlihatkan ketekunan dalam giat hidup kami yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dalam berbagai gumul juang dalam kehidupan gereja dan seluruh warga gereja, semuanya dituntun dalam kebenaran firman, supaya kami selalu berada dalam keselamatan kehidupan kami. Kami mengalami ketenangan jiwa kami. Kami mengalami kegembiraan kami. Kami mendapatkan berbagai kehendak dan harapan kami. Kami menemukan apa yang senantiasa kami serahkan kepada Tuhan sebagai kehidupan yang senantiasa juga mempersembahkan diri kami untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Kau memberkati seluruh presbiter, penatua, diaken, pendeta, semua pengurus, kenampelkat,
pelayan PA, PT, BPPC, semua tim kerja panitia-panitia yang terbentuk yang terus-menerus untuk melakukan segala pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Di sana kami juga hendak menampakkan berbagai pengorbanan diri kami, penyerahan diri kami yang seutuhnya, dan pengabdian kami yang total, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya seluruh keberadaan warga jemaat Tuhan juga lewat kehidupan sehari-hari dalam keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati dan Tuhan nyatakan semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, sehingga apa yang diperlukan selalu dapat diperoleh dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan. Dan juga Tuhan menolong kehidupan kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan menolong mereka, mampukan mereka bekerja dengan baik, dan segala sesuatu yang mereka lakukan juga untuk kemajuan bangsa ini, mencapai cita-cita bersama, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Semuanya itu Tuhan, kami hanya terus memohon kepada bangsa ini akan tetap mengalami kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa juga bagi setiap anak-anak Tuhan yang sakit, biar Tuhan juga menjenguk mereka, menolong mereka baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dalam semua pemulihan mereka. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, semua yang diberikan kepada mereka menjadi kekuatan yang baru, dan mereka sehat melakukan setiap aktivitas mereka, bahkan kehidupan mereka terus bersama dengan Tuhan dengan penuh syukur dan kegembiraan hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur permohonan kami yang kami naikkan kepada. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Marilah kita ungkapkan syukur hati kita dengan menyampaikan persembahan dan mengingat ayat Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diberi kesempatan memberi persembahan ke kantong kolekta yang diedarkan.
Mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami yang tertunduk saat ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur akan segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa dapat memperluas kerajaan-Mu, sehingga nama-Mu boleh tersiar dimanapun berada di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berikutnya paduan suara presbiter.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah didengar dalam kata dan perbuatan. Segala kemuliaan bagimu penebus, bun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakal. Mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Saat teduh selesai, silakan duduk Bapak Ibu.
Puji syukur, mari kita satukan hati dalam doa untuk menyambut berkat. Kalau kita sudah menerima berkat rohani, sekarang kita akan menerima berkat jasmani. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa yang Maha Kasih. Setelah kami merenungkan di ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, melalui pelayanan firman oleh hamba Tuhan yang Engkau urapi, Ibu Pendeta Leni, Tuhan sudah memberkati kami sekalian. Dan saat ini ya Bapa, ketika Tuhan menyatakan berkat seutuhnya, baik rohani demikian juga jasmani, di mana telah tersedia makanan dan minuman untuk kami nikmati. Tuhan, kami mohon berkat pengudusan Tuhan atas makanan dan minuman ini, agar ketika kami makan dan minum, kami beroleh kekuatan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang membutuhkan uluran kasih sayang Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin.